Artinya kita sekarang ini masih banyak sekali persepsi mengenai mono dan stereo ini yang salah. Sekolahan atau kursus ataupun apa namanya yang dia bilang multimedia tapi tidak ada pelajaran mengenai audio. Kalau kita mau bermain profesional, be a professional. Cek, 1, 2, 3. Cek. Tuh, sedikit sekali orang itu bisa menentukan. Maka penpot per instrumen, snare-nya gitu, mau kita taruh di mana, hi-hat mau kita taruh di mana, tom 1, tom 2, floor, itu tidak berdasarkan aslinya. Setuju nggak? Nah, halo netizen se-Indonesia Raya. Masih bersama dengan saya, Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Dan, kalau lihat backgroundnya kotak-kotik kayak gini, pasti netizen se-Indonesia Raya sudah tahu saya ada di mana. Saya ada di Art Sound Studio Kelapa Gading. Thank you so much, matur nuwun kamsia, Bro Aryo Seto. Waduh, selalu kita dikasih tumpangan. Bukankah begitu Raja Terakhir? Demikianlah adanya. Demikianlah adanya. Dia salah satu murid senior angkatan zaman Adam dan Hawa, Aryo. Jadi awal-awalnya Studio 21 gitu ya. Dan netizen se-Indonesia Raya, saya masih bersama dengan konten berani belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Mana tepuk tangannya saudara-saudara? Semoga Anda nggak bosan seperti saya tetap bersama Pak RT, Raja Terakhir Sunda Empire. Hati-hati ya, jadi bukan Sunda Empire, tapi Sound an Empire. Dan RT-nya bukan rumah tangga, RT-nya Raja Terakhir ya? RT-nya Raja Terakhir. Apa kabar, Brada? Bagus, sudah 5 tahun setengah kita nggak ketemu ya? Batikan semuanya, sarungnya juga atasnya batik, cinta produksi dalam negeri. Ya, saya baru operasi plastik. Wah, iya. Di Korea. Pantesan. Ember-ember di rumah habis semuanya. Agak ditarik-tarik. Pantesan dia rada ditarik sehingga kelihatan kurusan gitu ya. Betul. Jadi bukan karena diet, karena stres gitu. Oke, Pak David, kita akan bahas sesuatu yang, waduh, kayaknya kita udah overlapping jauh kemana-mana gitu ya. Jadi kita akan back to the basic, balik lagi ke awal lagi. Kita akan bahas tentang mono versus stereo. Waduh, itu penting sekali. Mono versus stereo. Penting sekali. Gitu ya. Sepenting apa sih kita ngerti tentang pembelajaran basic audio mono dan stereo? Oke, kita bicara stereo dan mono. Yep. Stereo itu kata dasarnya sebenarnya secara saintis adalah berbeda. Berbeda. Stereo adalah berbeda. Oke. Ya, dalam dunia sains murni, pure science, itu stereo is different. Kata-kata yang berasal urusannya yang namanya stereo itu berbeda. Mono adalah sama. Yang lalu akhirnya menjadi, misalnya nih supaya mudah, monogami. Ya, istrinya satu. Oke. Monoton. Waduh. Satu nada. Satu nada. Nggak bisa cuma dua. satu. Iya. Ya. Oke. Kalau istrinya satu, mono. Gami. Kalau dua? Belum poligami itu sebetulnya. Nah, stereogami. Stereogami. Gitu. Cengli. Gampang aja toh. Iya. Betul dong. Iya. Monofonik. Oh ya, monofonik itu dari Yunani itu, Greece itu akar katanya itu. Enggak, monofonik kalau synthesizer di modenya monofonik dia hanya bisa main satu nada, nggak bisa dua. Karena fono sendiri arti katanya suara. Monofonik, ya fono suara. Iya. Jadi di synthesizer ada mode fono. Jadi kalau monofonik dia hanya bisa satu. Kalau dia bisa dua, namanya stereo. Fonik, gitu sebenarnya. Stereofonik, monofonik. Gitu dulu. Dan kalau kita dua, misalnya istri kita dua, yang tadi itu stereofonik ya, enggak? Stereogami, ya. Gitu dong. Berarti kan nggak mungkin istrinya sama kan? Ya. Ya dong, masa di cloning? Iya dong. Berarti kan berbeda. Ya. Istri yang satu dengan istri yang kedua ini berbeda. Jadi yang namanya stereo adalah berbeda. Gitu loh. Jadi jangan sampai salah karena masih banyak juga yang awam yang di luar sana berpikir stereo itu mono yang didobeli. Yes.
Gitu. Jadi kita punya loudspeaker 2 di left dan right. Bunyinya sama persis. Itu bukan stereo. Itu mono, dan kita mendengar di tengah, benar-benar di center, di front of house yang harusnya di center. Bunyi di loudspeaker kiri dan kanan sama persis, sampai ke telinga kita, yang sini ke kiri, yang sini ke kanan sama persis. Maka dua loudspeaker left right ini menghilang, jadilah the phantom loudspeaker atau ghost loudspeaker yang ada persis di tengah kita. Kita sebut mono. Kalau kita pakai headphone stereo, tetapi bunyi kiri dan kanannya sama persis, maka suaranya bukan ada di kiri dan kanan, tetapi ada di sini. Ya, di tengah ya sebenarnya. Selalu ada di sini. Kick akan selalu ada di sini kalau normal mixing normal. Lead vokal selalu ada di sini. Ya. Bukan begitu ya? Gitu. Itu standar mixing teknik seperti itu, artinya kick sudah pasti mono, bass sudah pasti mono, kan begitu. Lead vokal kalau normal sudah pasti mono. Ya. Kita ngomong yang dry. Ya. Yang dry signalnya ya, dulu ya. dry signal dulu. Jadi mungkin sudah jelas, tolong yang disebut stereo itu berbeda. Tidak harus dua loh. Ya. Om Yos. Ya. Manusia dilahirkan dengan dua telinga yang normal seharusnya. Oke, dari lahir bayi itu sudah mempunyai dua telinga. Mengapa? Mengapa tidak hanya satu telinga? Apakah visualnya lebih bagus kalau ada dua dibanding satu di sini misalnya? Kan gitu kan? Ternyata tidak. Tuhan itu menciptakan manusia untuk mempunyai telinga dua, hidung lubangnya dua, mata kita dua. ada dua. Itu semua ada perencanaan yang sempurna. Karena kita di orang audio, kita akan berbicara yang mendeteksi audio saja. Yang lain tidak. Indra pendengaran. Indra pendengaran kita tidak lain adalah Telinga. Telinga, di mana dua. Ya. Mengapa dua? Supaya kita bisa mendengar secara stereo. Ya. Jadi kalau yang mau coba, sewaktu telinga kita yang kanan kita rusakan, dicolok-colok apa gitu nanti dia rusak. Dicoba bedanya kalau lagi tidak rusak. Ya. Bisa dimengerti maksudnya? Ya. Nggak usah dirusak sampai rusak banget sih. Ya, atau lu tutupin aja deh gitu misalnya. Kita denger satu saja itu sudah. Jadi sumber bunyi kita stereo nih. Ya. Ya gitu. Dan kita berada di sebuah studio rekaman yang sekelas Art Sound ini. Kita berada di ruang operator yang punya near field yang sudah dikalibrasi sedemikian rupa sehingga kita berada di center. Kita benar-benar bisa merasakan ini audio panoramanya ada di tengah atau agak kiri sedikit, kanan sedikit banget, kanan banyak banget atau kanan habis, benar-benar seperti di sini jadinya. Ya. Itu psikologinya seperti itu. Nanti kita akan ke situ kan ya, kalau salah lanjutannya. Yes. Jadi walaupun loudspeaker itu tidak di sini kita, tetapi bunyi itu walaupun sudutnya kan begini nih. Ya. Bisa mengerti ya teman-teman? Posisinya rada di depan kita lah, gitu bukan ya. di sini gitu loh. Tapi otak kita menyangka bunyinya benar-benar ada di sini. Seakan-akan dari samping kanan kiri. Yes. Ya. Ini ingat, kita masih berbicara dua dimensi. Ya. Artinya kiri atau kanan. Oke. Gitu. Nanti di psycho, di akustik itu bisa dari belakang, depan, bawah, atas. Iya. Itu ajaib itu. Ya. Itu nanti dulu ya. Artinya kita sekarang ini masih banyak sekali persepsi mengenai mono dan stereo ini yang salah. Sekarang saya udah nekat aja udah deh ngomong udah. Hajar bleh. Gitu loh. Iya. Om Yos. Kan demi kebaikan pro audio Indonesia, kita harus meluruskan banyak pengajaran-pengajaran yang sesat supaya nggak banyak yang tersesat gitu kan. Iya. Nggak masalahnya kadang-kadang orang suka berpikir oh si David ini songong. Kalau itu pasti. Bukan soal songongnya. Maksudnya mau bikin sensasi gitu loh. Iya. Mau bikin sesuatu supaya orang ribut. Mereka nggak tahu, padahal kan iya. Enggak, ngawur aja. Aduh. Coba deh cek sama semua teman-teman saya yang sekarang sudah hampir 2 triliun. Iya, itu dia. Bagaimana sifat saya gitu loh. Iya. Saya itu apa adanya selalu. Jadi tidak bermain sandiwara-sandiwaraan gitu. Iyalah, no drama-drama lah. No. Iya. Walaupun saya agak seneng drakor kalau sekarang.
Udah balik lagi. Jadi kita seakan-akan mendengar meskipun suaranya sumbernya dari arah depan, tetapi kita itu suasananya sepertinya dari kanan kiri kita. Gitu Yes. ya? Jadi loudspeaker itu kan tidak di kiri kanan telinga kita. Tetapi secara psikis, secara otak manusia itu bisa merasa benar-benar ada di sini. Ya. Ya, itu nanti ya, ilmunya kalau secara sains sangat-sangat ribet sebenarnya. Oke. Tapi sekarang yang perlu saya tegaskan lagi, dan saya akan tegaskan terus, saya tidak peduli. Karena kalau saya mengajar, saya akan mengulang-ulang itu sampai muntah itu orang. Ya. Saya ulang lagi, sampai sudah tidak bisa lepas itu seumur hidup. Bahwa yang namanya stereo itu adalah berbeda. Ya. Karena waktu saya kuliah mesin S1, itu ada pelajarannya stereo. Oke. Dalam dunia penggambaran. Gitu loh. Simetris gitu ya. Ya, artinya mereka punya istilah stereo juga gitu. Ya. Yang artinya berbeda. Oke. Semua artinya berbeda. Dalam dunia audio, kita mau bermain stereo nih. Iya, oke. Berarti kiri dan kanan harus berbeda. Oke. Itu mutlak. Kalau kita punya, ini yang paling mudah. Ya, yang paling mudah. Sekarang ini, secara direct, Pak Yos mendengarkan suara saya, itu stereo atau mono? Nih, langsung direct ya. Direct. Mono. Secara direct. Ya. Mono, karena kita pas berhadapan-hadapan. Ya. Gitu kan. Tetapi kalau dicampur dengan pantulan, apakah stereo atau mono? Ya, itu sudah berpengaruh karena akustik ruangan juga gitu Yes. ya. Jadi ada yang mantul ke diffuser ini, Ya. lalu ke sini. Ya. Sedangkan yang di sini agak luas kan? Ya, telat lagi yang datangnya. Ya. Maka yang bukan direct sound berbeda. Yes. Maka Pak Yos mendengar mono atau stereo? Ya, saya dengar ketika saya ngadep ke sini waktu Pak David ngomong tadi aja berbeda ketika saya Begini, sudah pasti. depan. Iya. Ini sudah pasti telinga kiri berbeda sama telinga kanan mendengar suara saya. Yes. Tidak mungkin tidak. Ya. Karena pantulan yang ke sana itu jauh lebih Jauh berbeda ya, istilahnya ketimbang yang di sini. timbang yang di sini. Kan gitu. Ya, materialnya pun juga berbeda. Ya. Jadi notabene manusia itu hidup selalu mendengar stereo. Karena kupingnya memang sudah didesain Tuhan betul-betul dua dan untuk mendengar sesuatu yang berbeda. Untuk menentukan dari mana asal bunyi. Ya. Jadi Begitu. lebih kepada arahnya ya, menentukan Yes. dari mana nih sumber Karena bunyinya. itu ada fasilitas di mixer selalu yang namanya PAN. Ya, panorama potensio, panpot. Penpot itu secara elektronik, tapi Ya. panoramanya sendiri atau panoramik kalau kita Indonesia kan apa ya? Pemandangan. Pemandangan. Boleh Ya, nggak gitu? seakan-akan dari mana? Kan memang gitu. Ya. Betul nggak? Ya. Jadi PAN itu sangat penting karena biasanya orang yang tidak mengerti mereka pokoknya enak aja di kuping gitu loh. Dia penpot kemana-mana, drum dia penpot ke sini. Ini jadi kurang enak nih. Drumnya kalau kiriin sedikit gimana? Kalau gitarnya di ke kananin sedikit gimana? Kalau keyboardnya kiri habis atau di tengah gitu loh. Ya. Gitu loh. Padahal dasarnya PAN itu untuk mengatur benar-benar panorama gitu. Bahwa pemain gitar ada di mana gitu. Pemain gitar ada di kiri habis. Posisinya gitu Ya, ya. posisi di stage-nya dia ada di kiri habis ya. Secara logika harusnya bunyinya keluar dari situ dong. Ya. Pemain gitarnya di situ ya masuk bunyinya di kanan. Ya, itulah karena orang membayangkan posisinya di stage muncullah istilah staging gitu ya. Itu penting sekali yang suka dilupakan. Ya. Oke. Kalau Pak Yos bersedia, sekarang Pak Yos lihat saya Oke. gitu ya. Ini kena nggak kalau gini? Kena dong. Kena. Oke, Pak Yos merem. Kalau saya berubah sedikit, Pak Yos tunjuk saya ada di mana ya. Sekarang ada di mana? Cek 1 2 3 cek. Oh di situ. Sini saya. Oh, maksudnya ininya Akunya ya, ada posisinya. di mana? Oke. 1 2 3 saya ada Ya. di mana? Depan. Sini. Ya. Oke. Diamin aja di situ tangannya Pak Yos. Pak Yos tangannya ke yang kayak tadi. Enggak, maksudnya nunjuk ke saya. Oh, ke situ. Oke. Oke. Sekarang saya kemana? Cek 1 2 3. Tuh. Cek 1 2 3 lagi. Cek 1 2 3. Ini sekarang kemana? Cek 1 2 3. Cek. Tuh. Sedikit sekali orang itu bisa menentukan. Ya. Bener kan? Kita nggak ada kong kali kong loh sebelumnya. Setuju nggak?
Apa Itulah tadi disebut panpot ya, panorama ya, Yes. pemandangannya dari mana. Sepeka itu saya bergeraknya hanya begini loh. Ya. Orang saya tetap duduk, Ya. apalagi saya ke situ kan gitu. Jadi dengan saya merem tadi itu sebetulnya analogi penggambaran kalau kita mixing seharusnya pendengar itu kan nggak ada di tempat waktu kita mixing Betul, dulu. itu penting. Bisa ngebayangin, oh ini pasti drumnya di rada ke kiri. nih. Nah, Ini gitarnya pasti, ini di sebelah kanan ini pasti nih gitu ya. nah Pak Yos, Gitu. ini yang harus Sosialisasikan ke netizen se-Indonesia Raya. Mengapa? Karena kita terbiasa tradisi, misalnya yang memix drum set. Drum set itu kita sebut drum set karena sebuah drum itu terdiri dari banyak kan. Ya. Ada kick, ada snare, ada hi-hat, Tom, tom 1, tom 2, floor. hi-hatnya atas, masih beberapa lagi sih. Ya, ada. banyak gitu. Ya. Itu biasanya kalau kita memixing drum gitu, maka penpot per instrumen, snare-nya gitu, mau kita taruh di mana, hi-hat mau kita taruh di mana, tom 1, tom 2, floor kita mau taruh di mana, crash 1, crash 2, splash 1, splash 2, itu kita mau taruh di mana, kan gitu. Ya. Itu tidak berdasarkan aslinya, setuju nggak? Ya. Jadi bisa bunyi cetang, dung, jedeng. Itu bunyinya bisa cetang, jedung, jedung, gitu. Ya. Cas, bisa gitu misalnya. Oke. Jadi kalau kita merem dan kita tidak pernah tahu drum itu seperti apa, pemainnya seperti apa, kita merasa banyak sekali sumber-sumber bunyi di sekeliling kita. Setuju nggak? Ya. Setuju. Sebenarnya Ya. drum setnya sendiri kan hanya di satu tempat dan dimainkan oleh satu orang. Ya. Tapi seakan-akan kita dengernya dari arah yang Berbagai berbeda. Ya. Jadi kalau orang yang benar-benar tidak pernah tahu drum, tidak pernah tahu teknik audio gitu, dia akan selalu ini pemainnya banyak sekali ya gitu loh. Ya. Ada yang khusus pegang crash, ada yang khusus pegang gitu loh. Bisa ngerti ya maksud saya? Ya. Ya. Dan itu kan sudah menjadi tradisi, kita susah membalikannya. Bagaimana caranya memixing drum seperti drum aslinya ada di situ, bunyinya pun kalau mau di penpot sedikit dong. Ya. Ya. Semakin kita mendekati drum setnya, pemain itu bermain, akan semakin lebar penpotnya. Semakin kita menjauh, semakin stereonya berkurang. Ya. Kalau si pemain drumnya sendiri, itu sangat bisa mendeteksi kestereoannya. Hi-hatnya sebelah kiri, ke sini. Snare ke sini. Kan gitu kalau normal. Ya. Floor, jering-jering, pasti ke sini. Ya. Jadi dia memix secara stereo sendiri gitu udah enak. Itu untuk pemain drumnya. Ya. Nah. Audiensnya. Nah, masalahnya kalau kita mau punya anggapan bahwa audiens ini anggaplah pemain drumnya, boleh. Sah-sah saja. Ya. Ya, mixing is an art. Yes. Jadi dalam dunia seni itu sebenarnya ada yang avant-garde, ada yang there is no rule. Ya, nggak ada benar atau salah istilahnya. Kan gitu selalu ya. Ya. Kita selalu menegaskan itu. Kalau Jadi secara tes ya. iya, bener nggak? Iya. Secara Iya, tes apa yang salahnya gitu loh. Ya. Kalau saya mau makan gado-gado, saya campur pakai steak, boleh nggak? Suka-suka. Suka Itu selera sendiri. selera. Gitu. Ya. Itu buat saya art. Itu Kan artnya, boleh. gitu. Gitu loh. Tapi ada basic-basic keilmuan yang ada benar salahnya. Tapi Iya. basicnya Iya. gitu. Iya, pasti. Artinya gini, ada yang avant-garde, ada yang out of the box, ada yang normal kan gitu. Ya. Kalau saya pribadi orangnya agak ingin membuat sesuatu yang orang lain tidak membuat. Kalau saya gitu. Ya. Tidak harus begitu, sama sekali tidak harus begitu. Tapi ada orang yang cari aman, selalu di zona aman, dia tidak mau out of the box. Ya sudah di situ saja gitu loh. Ya. Dan itu sudah membuat dia puas, tidak ada masalah. Ya. Oke, kita kembali ke stereo. Artinya sekali lagi, belum tentu jika sumber suaranya mono, kita mendengarnya mono, belum tentu. Seperti tadi kan sumber suara saya mono. Karena kena pantulan, kena. Karena itu tidak ada mono reverb. No. Ya. Selalu stereo reverb. Gitar masuknya mono, keluarnya Stereo. stereo. Vokal masuknya ke efek mono. L mono. Keluarnya Ya. stereo. Desain returnnya itu ya. Ya. Selalu.
efek itu nggak usah LR yang kita masukkan, masuk L mono saja, hasilnya sudah pasti stereo, weight-nya. Ya. Ini juga sedikit trik ya kalau kita punya digital effect processor, ini makanya kalau bukan dari apa hardware gitu ya, kalau sekarang plug-in semua. Ya. Kalau dari hardware itu pasti di efek itu pasti ada entah namanya balance ataupun mix atau dry dan wet. Ya. Jika kita menggunakan external effect itu mutlak kita harus 100% wet. Oke. Mengapa? Karena yang dry-nya sudah ada dari channel. Ya. Biasanya kalau dari pabrik, kalau pabriknya memang bagus, dia memang di set di 100% wet. Tapi kalau biasanya ada tombolnya, kita bingung ini tombol apa gitu. Ada tulisan dry, ada tulisan wet, kita taruh tengah aja atau bunyi. Berarti direction-nya double. Direction-nya double. Ya. Bisa terjadi flanging, corrosing, dan sebagainya. Itu bahaya. Ya. Gitu loh. Ya, jadi maksud saya gini. Dalam kehidupan ini, hampir selalu kita mendengar secara stereo. Jadi, kalau kita misalnya memix atau mendengar lalu kita merasa mono, itu sebenarnya tidak mono. Jarang sekali kita mendengar mono. Mengapa? Cobain aja memixing secara mono. Itu setengah mati, Pak Yos. Malah lebih susah. Iya loh, semuanya ngumpul di sini loh. Gimana bikin sesuatunya di tengah soalnya. Semua drum di sini, gitar di sini, sementara vokal. kuping kita di kanan kiri. Semua ada di sini, ngumek-ngumek. Iya. Gitu. Tapi masalahnya kalau zaman dulu itu masih ada radio yang mono. Saya nggak tahu sekarang. Ya. Apakah masih ada radio yang mono? Radio FM mono gitu, ada nggak? Udah jarang ya, udah nggak ada kali mungkin. Sekarang rata-rata udah Coba kalau stereo. masih ada saya mau gitu. FM mono gitu. Ajaib banget. Atau TV audionya mono, masih ada nggak? Kalau zaman saya sih masih ada, Dulu murah tabung banget. itu kan memang speakernya ininya pun cuma satu doang dulu kan. Iya, tapi Cuman ada tabung. juga ada yang TV kecil gitu. Ya. Berapa TV kecil itu? 13 inch, 14. 14 inch dulu. 14 inch kecil. Tabung. Displaynya sama. Iya, Loudspeakernya kiri kanan. Enggak. Loudspeaker kiri kanan. Kiri. Ya. Tetapi mono. Oke. Jadi bunyi sama. Ya. Itu harganya jauh lebih murah dibanding yang sama persis tapi dia Tapi stereo. Oke. Gitu loh. Nah, masalahnya tolong diingat ini untuk pelajaran ya. Kalau kita punya spasi hanya 14 inch kan. Ya. Lalu TV itu kita taruh jauh. Apa kita bisa membedakan loudspeaker kiri dan kanan? Ya sudah nggak terlalu. Sumbernya kayak jadi satu titik. Udah jadi satu titik kan? Kecuali TV itu kita tempelin di sini kan? Nah, baru. Bener nggak? Bener nggak Pak ya? Iya, itu kita denger tapi buta. Iya, nggak logikanya tapi gitu kan? Iya. Setuju kan? Iya. Gitu loh. Ya, jadi tolong teman-teman mengenai stereo dan mono ini mesti benar-benar jelas gitu loh. Yes. Karena banyak sekali terjadi sumber suaranya stereo, kita masukkan ke mixer, kita reproduksi secara mono. Sayang sekali karena sumber bunyi yang stereo itu harusnya kita reproduksi juga secara stereo. Nah, bagaimana caranya? Ini yang sulit jika kita menggunakan mikrofon. Oke. Tetapi kalau sumber bunyi itu berupa digital keyboard yang sudah dapat dipastikan outputnya adalah L mono dan right, Iya. left dalam kurung mono dan right. Ini saya ulang-ulang terus nih. Iya. Itu sering masih yang tanya gitu, Pak. Karena kan di keyboard itu kan ada yang mono. Iya, L mono atau R gitu. Iya. Left mono or right. Ya. Kalau kita mau bermain mono ya kita akan masukkan ke left yang mono itu kan. Yes. Nanti masuk ke satu channel di mixer. Bisa jadi stereo nggak? Nggak bisa. Tetap aja orang keluarnya memang Keluarnya mono. semua dari situ. Kan gitu loh. Ya. Jadi saya sarankan kalau kita punya digital keyboard yang stereo, ya mau tidak mau kita akan bermain left dan right, left dan right, lalu masuk ke dua channel, lalu penpotnya lupa diginiin sama aja. Podo wae sami mawon. Karena Gitu. tetap aja jatuhnya di tengah. Ya, dan itu saya sangat salut dengan Mas Doni. Ya, Mas Doni itu DSS, ya legenda. Udah ya. Itu kan beliau yang mencetuskan
dulu 100 keyboardis tuh bermain di bersama-sama. Monas dulu. Awalnya di itu IKJ. IKJ ya pernah. Ya, awalnya di IKJ. Itu benar-benar akhirnya lebih dari 100 keyboard dan percaya atau tidak Mas Dodi ngotot membuat semua keyboard stereo. Wow. Jadi 200 kalau channel gitu. 200 channel. Iya. Itu ya opo itu. Gitu loh. Ya, itu kalau nggak kuat-kuat mental gimana itu? Iya. Karena semuanya stereo. Itu perlu pengalaman, skill dan yang nggak bisa nggak tahu saya juga. Iya. Tim itu sangat solid dan ternyata sukses gitu. Semua bisa oke, tidak ada yang protes, tidak ada yang bagaimana, oke gitu ya. Ya. Jadi ingat bermain stereo itu penting. Hidup ini adalah stereo. Hidup tanpa kestereoan itu hidup kamu mono ya. Tidak ada perbedaan setiap hari, tidak ada dinamika. Jadi arti kata stereo saja itu sudah berbeda. Jadi Tolong hidup diingat. itu harus selalu kita bisa menerima perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari jadi sebuah permusuhan. Jadi perbedaan itu jadi sebuah kekayaan kalau kita bisa menikmatinya. Pasti, karena stereo itu jauh lebih enak daripada mono. Dengernya jauh lebih indah. Gitu. Cuman yang namanya mono jangan tersinggung. Ya. Ada fungsinya sendiri. Misalnya namanya siapa? Mono. Mungkin maksudnya bukan mono. Bukan, nama lengkapnya Suparmono. Oh. Itu maksudnya. Gitu. Super stereo kan nggak Kan mungkin. nggak mungkin Super Stereo aneh gitu kan. Tadi panggilnya Reo. Kalau mono dipanggilnya Ono. Oh no, Isa. Masih oke. Kalau Mon gitu. Iya. Ya kan? Iya. Jadi memang memilih nama ini agak-agak bahaya gitu ya. Ya. Kita kembali lagi ya, Ya. soalnya kalau udah ngalur gini ntar Ngaco lu mah emang. enak aja. Enggak, gue mah nggak pernah ngaco. Payos aja yang bikin saya jadi ngawur tapi. ngaco. Nah, Pak David, sorry saya interrupt dulu. Ya. Tadi kita sudah membahas sudah jauh dulu nih tentang mono stereo secara outputnya nih, keluarannya nih. Jadi dengan penpot atau yang tadi panoramik, pemandangan bahasa Indonesianya. Kita lupa nih, kita balik, saya tarik dulu untuk masuk ke inputnya dulu. Jadi akarnya, dasarnya di basic audio sendiri itu kan dulu kita bahas nih. Jack TRS, Takian Roy Sukro. Nah, yang buat netizen yang belum nonton silahkan cek scroll lagi dulu ya pembahasan kita tentang Jack TRS ya. Gitu. Perbedaan mono dan stereo itu kita mau bahas dulu dari inputnya dulu Pak David. Ya. Tadi kita outputnya kan ya ke speaker, ke stagingnya gimana, Inputnya, mixing. betul. Sekarang inputnya itu kan ada jack tadi ya. TS, ada tip ring, sleeve. ada tip ring sleeve. Yes, ada tip Yang dibatasi oleh takikan. dibatasi oleh takian gitu ya. Nah, dari inputnya sendiri Pak David, bagaimana kita membedakan antara ini jack yang mono? Penjelasan dulu Pak David, kita ulang lagi nih. Oke. Ini berarti ngegulungnya bagus karena diurainya cepat. Langsung. Ya, kalau rambut sering dimanja itu mengurainya mudah. Nah. Ini saya ambil satu aja. Oke. Ini live jadi ada bunyi beletak-beletak itu bukan volley ya. Itu beneran. Kalau volley itu artinya media yang dipakai untuk pembuatan audio for movie. Gitu. Itu nanti kita khusus lah itu agak Dalam itu. agak dalam. Ini Mono. kita sebut, sekali lagi saya ulang ya. Bagi yang belum tahu ya harus tahu, bagi yang sudah tahu mengulang bahwa ini adalah konektor quarter inch tip sleeve. Ya. Yang atas namanya tip, yang bawah namanya sleeve. Ini namanya adalah isolator. Ya. Karena dia tidak menghantarkan listrik. Yang warna hitam ya. Kadang-kadang merah, kadang-kadang hitam, kadang-kadang biru, apapun itu. Tapi antara tip dengan sleeve dia tidak Nyambung. nyambung. Ya. Tidak berhubungan. Jadi artinya kan ada konduktornya dua di sini. Yes. Yang berhubungan nanti ke temannya ini. Oke. Dia juga quarter inch. Quarter itu dalam bahasa Indonesia 1/4 karena inci. diameter dia 1/4 inch. Ya. Ya, diameter dia 1/4 inch. Diameternya Pak Yos, piro?
Sama. 1/4 inch juga. 1/4 inch juga. Cuman dia TRS. tip ring sleeve. Sleeve. Isolatornya ada Ada 2 gitu. isolatornya. Ya. Berarti konduktornya ada 3. kan gitu. Yang ini konduktornya 2, yang itu konduktornya 3. 3. Itu dulu. Ya. Itu dulu yang perlu kita setujui. Yes. Perlu tanda tangan Pembedaan persetujuan. secara input. Cap jempol. Daripada tanda tangan, bos, nggak bawa bolpen. Jadi mono itu ada 2 Belum tentu. konduktornya. Belum tentu. Bentar dulu. Ya. Belum tentu. Ini kita ngomong konektor kan? Oke. Oke. Ini konektornya tip dan sleeve. Ya. Sudah. Oke. Ini kita masukkan ke keyboard misalnya atau ke gitar. Ya. Gitar paling enak ya. Ya. Gitar itu kita masukkan jegrek. Sekali lagi sorry. Ini tadi kurang namanya 1. Apa itu? Male. Oke, ya. Karena yang di gitar Female. kan lucu kalau di gitar ada ginian ya. Iya. Itu kecantol nanti. Gitu. Kebalik. Susah. Yang masuk Iya. ini. Ya kan? Takut kecantol-cantol. Jadi yang di gitar yang berlubang kan? Iya dong. Pokoknya kalau cewek pasti yang berlubang. Female. Bukan gitu. Kalau input pasti berlubang. Nah, bukan kalau input- cewek pasti Makanya kalau input pasti disebut cewek rata-rata jacknya. Iya, betul. Paling gampang. Kalau output yang ngeluarin itu pasti yang laki. Tapi benar juga sih kalau cewek tuh berlubang ya. Pasti. Dulu gue inget banget itu kalau tanya, Pak, bedain cowok sama cewek gimana konektornya? Dulu banget, sering banget masih ada yang tanya gitu. Orang daerah lagi jauh. Gimana sih Pak bedanya Pak? Udah gampang. Lu masih bingung bedain laki sama perempuan konektor yang mana? Lu lihat barang lu. Nah, lu laki kan? Nah, itu pasti Nggak bukan yang berlubang gitu. Pasti nggak berlubang gitu. Itu Oke. udah paling gampang. Jadi ini pasti laki kan? Pasti laki. Male konektor. Dan berhubungannya harusnya sama wanita kan? Yes. Gitar Di itu mana? wanita berarti. Di mana wanitanya di gitar, di keyboard itu berarti sasis female konektor. Karena nempel sama sasisnya alat musiknya. Oh, begitu. Tuh. Oke. Quarter inch. Quarter in sama dia. Nah, di quarter inch female Ya. itu dia itu juga tip dan sleeve. Yes. Jadi dicoloknya sekali. Gruk gitu. Yep. Bisa dimengerti maksud saya? Ya. Terkoneksilah dia. Oke. Misalnya yang right saja. Oke. Padahal dia ada yang left mono. Tapi yang penting bunyi dia colok aja di mana aja. Yes. Ada tulisan R ya udah dicolok R. Oke. Ini kita masukkan ke amplifier. Ya. Amplifier keyboard. Ampli Ini kita ngomong keyboard. ampli Ya. keyboard. 1 channel. Ya. Juk. Tuk bunyi. Oke. Oke. Sudah bunyi udah aman. Dia main. Pertanyaan saya, dia bermain secara mono atau stereo? Masih mono. Mono dong. Iya. Dan yang lebih cilakanya lagi adalah yang harusnya keluar dari R, yang harusnya keluarnya dari L. Ya. itu tidak keluar di R. Oke. Itu bahayanya. Ya. Kalau kita menggunakan yang R, Ya. yang right. Tetapi kalau kita pindahkan ke yang L mono, Ya. maka yang R keluar juga. Oke. Dia gabung. Karena memang secara pabrikan sudah didesain demikian. Yes. Gitu. Jadi kalau kita mau bermain mono, selalulah gunakan yang ada L tulisan L mono mono. atau L dalam kurung L plus R biasanya gitu. Ya. Ya. Itu basic loh Pak, tapi masih banyak juga yang kita temuin salah di lapangan. Ya, makanya saya ulang-ulang, saya nggak peduli orang ngomong ini bosan tuh begitu. Terserah mau bosan mau apa, pokoknya harus nempel. Jangan sampai kesalahan yang paling kecil seperti itu memalukan seluruh bangsa Mongol ini. Kok nggak keluar ya di sisi sana ya? Ini cuma di sebelah. Iya jelas orang coloknya salah. Iya. Gitu kan? Jadi kalau di keyboard accompaniment namanya, Oke. bukan organ tunggal sebenarnya. Keyboard yang ada accompaniment-nya. Oke. Gitu ya. Tapi di sini kita nyebutnya kan ortung. Ya. OT. Organ tunggal. Ya. OT. Ya. Sebenarnya dia sebuah keyboard yang sudah ada sequencer MIDI-nya, sudah ada playback sequencer dan sebagainya gitu loh. Ya, bahasa generalnya kalau saya dulu di Korg saya sebut keyboard accompaniment. Ya. Gitu loh. Itu sudah dapat dipastikan dia stereo.
Tidak seperti synthesizer. Synthesizer ada yang mono. Ya. Tapi kalau keyboard accompaniment sudah dapat dipastikan dia stereo. Dan dia kalau diciptakan untuk di rumah, dia punya loudspeaker built-in. Jadi kita beli keyboard, dikasih bonus loudspeaker. Ya. Ya. Jadi kita tidak usah beli ampli lagi, tidak usah pakai headphone, kita bisa bermain di loudspeaker yang sudah disediakan dan itu kiri dan kanan. Built-in di dalam keyboardnya. Dalam keyboardnya. Ya. Di kiri dan kanan. Merek apapun itu. Ya. Brand apapun itu. Oke? Ya. Pertanyaan saya, sewaktu kita bermain seperti itu, loudspeaker yang kiri dan kanan itu berbunyi sama atau berbeda? Seharusnya berbeda. Kalau sama ngapain dibikin dua? Dibikin kanan Di tengah kiri, aja. tengah aja. Kan gitu? Iya. Jadi itu berasa sekali kita bermain di sini loudspeakernya kiri dan kanan, apalagi kita pakai yang 88 gitu misalnya, ya atau yang 73 atau ataupun yang 61 masih bisa berasa. Stereonya berasa gitu loh. Ya. Terutama di drum cetrak jung jung cek, atau ada accompaniment gitar ceng cek ceng cek ceng cek ceng, di sini suara yang lain gitu loh. Stereo gitu loh. Ada yang di tengah gitu loh. Ya. Itu diciptakan setengah mati itu oleh yang mendesain keyboard yang bersangkutan. Iya, karena betul-betul sumber suaranya sendiri sudah Stereo. disiapkan supaya keluarnya stereo. Yes. Ya. Yes. Jadi output dari keyboard itu tolong diurus supaya keluar di main loudspeaker kiri kanan stereo. At least sama seperti pabrikan sudah menyiapkan di situ gitu. Yes. Yes. Gitu ya. Tolong seperti itu dan jangan sampai kebalik. Yes. Kalau dari maksud saya kebalik gini. Saya R main ke L-nya gitu ya. R ke L, L iya, ke R gitu. Jadi di keyboardnya udah enak tutang-tutang, ntar di main loudspeakernya kebalik. Kebalik ya. Bisa ngerti maksudnya? Padahal itu sumbernya bisa jadi karena nyoloknya doang yang salah. Yes. Ini makanya kita bahas Yes. balik ke input lagi gitu kan. Betul. Ya. Kalau saya pribadi, saya selalu mematikan headphone-nya. Mematikan headphone. Mematikan loudspeaker built-in-nya. Oke. Ya. Jadi saya colok headphone-nya kan dia mati tuh. Ya. Tapi saya nyoloknya nggak pakai headphone, pakai ginian aja. Truk kan mati dia, Ya. loudspeaker-nya. Ya. Jadi kita mengandalkan yang di monitor atau in-ear monitor atau di main loudspeaker. Oke. Nah, ini menarik, Pak David. Sekarang kita mulai ngelebar lagi betapa pentingnya seorang mixing engineer itu harus punya imajinasi, membayangkan betul-betul posisinya ketika mixing itu seperti apa. Orang keyboard aja udah didesain, dibikin stereo. Bagaimana dia bisa mendeliver apa yang didesain di keyboard itu ke PA yang lebih gede, ke audiens yang lebih banyak. Yes sekali dan yes. Mengapa? Karena orang suka merendahkan yang namanya kabel. Oke, nah ini menarik nih. Sekarang kita masuk ke nyepelein kabel. Kita bisa kemana-mana. Kalau kita berani bermain stereo, maka belilah kabel yang memang capable untuk mendelivery stereo signal dengan baik. Ya. Artinya, saya punya konektor semacam ini, punya kabel semacam ini, percaya atau tidak, ini harganya bisa lebih dari satu buah mikrofon. Ya. Sependek ini. Dengan kabel yang bagus, yang proper, serabutnya, groundnya juga bagus. Semua sudah jaketnya bagus semua. Kabelnya juga bagus. Ininya tidak muter-muter. Yes. Pernah tahu nggak ada cek yang ininya muter-muter? Karena murah gitu ya. Iya, jadi bukan soal kita mau mewah, tapi harga itu nggak bisa ngomong. Money don't lie. Pokoknya duit itu nggak bohong. Money don't lie. Iya kan? Karena jenis coopernya atau tembaganya Pak, itu kan juga menentukan sekali. Di soldernya itu bisa gampang nyatu apa enggak. Jadi hati-hati ya, ini konektor ini berharga mahal karena ada alasannya. Yes. Ya, oke ya. Oke Pak Yos? Dari materialnya, dari hal-hal yang lainnya gitu ya. Kalau kita mau bermain profesional, be a professional. Yes. Be a real professional I ya. do agree. Ya. Jadi kalau sekarang sudah umum gitu loh. Yang namanya keyboard, kalau tidak terpaksa ya jadikanlah stereo. Ya. Kalau kita punya 4 keyboard, berarti kita perlu 8 channel. Ya. Oke, 1 keyboard, 2 channel, 1 penpot kiri, 1 penpot kanan. Ya. Kiri, penpot kanan. Semua seperti itu. Oke. Jadi kita bahas dari inputnya sudah, kita dari outputnya juga sudah, supaya seorang mixing engineer bisa deliver
menyampaikan sebuah pesan suara sehingga audiens itu ketika nonton dia bisa menikmati sesuai dengan pemandangannya. Yes. Mata sama telinga akur. Yes, Gitu. penting sekali. Karena itu ada sebutan multimedia atau audiovisual. Ya. Multimedia tidak lain adalah media yang berurusan dengan visual Penglihatan. dan media yang berurusan dengan pendengaran. Hanya dua itu. Yes. Tolong diingat. Audiovisual adalah audio dan visual. Ya. Jadi kalau ada, sorry nih ya, saya harus mengatakan ini, kalau ada sekolahan atau kursus ataupun apa namanya yang dia bilang multimedia tapi tidak ada pelajaran mengenai audio, lucu. Iya. Multimedia itu mutlak ada audionya. Iya. Tapi masalahnya pengajar audio di Indonesia sedikit. Ayo kita rame-rame jadi pengajar audio gitu. Jangan saya terus yang dimaki-maki kan. Mumpung masih ada satu ini, mari kita awetkan gitu ya, biar umur panjang gitu ya. Kita kasih dia diawetkan, kan udah urak mati kalau supaya dia diawetkan. awet, gitu. Jangan begitu dong. Pak David, jadi sebegitu pentingnya ya seorang engineer itu menjaga konsistensi sinyal dari input alat musik, mikrofon, jaga sampai ke ujung PA sistem depan sehingga kanan kirinya ini tetap akur. Yes. Bukan kanannya ke kiri, kirinya ke kanan keyboardnya. Lalu posisinya staging dari gitar sama bass juga nggak sesuai tempat. Jangan salah dong Pak Yos. Mata rusak itu. Jangan salah loh Pak Yos. Ini kita sekali lagi saya ingatkan, kita baru berbicara 2D, 2 dimensi. Ya. Kalau tidak kiri kanan. Ya. Atau belum 3D 4D-nya ini kita. Itu nanti di Psycho kan? Iya. Gitu loh. Ya. Ini tapi supaya tuntas. Yes. Kan yang tadi kan male quarter inch TS. Ya. Masih ingat teman-teman? Saya ingatkan lagi. Tip and slave. Nanti bisa di-insert Yes, pasti langsung. tuing gitu kan. Zoom. Bahwa ini adalah male tip sleeve quarter inch konektor. Ya. Sudah pasti. Standar internasional. Yes. Oke. Titik. Tidak bisa ini dibilang jack mono. Tidak bisa. Oke. No. Ya. Oke. Oke, lawannya dia adalah female quarter inch tip Male, sleeve female. female. Oke, tidak bisa dibilang stereo mono. No. Oke. Ada yang isolatornya 2, kita sebut dia male tip ring sleeve. Ya. Betul? Quarter inch. Apakah kita bisa bilang dia stereo? Tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Dia adalah jenis konektor yang namanya tip ring sleeve male quarter inch. Quarter inch. Titik. Ya. TRS. Titik. Ya. TRS. Oke. Kalau kita punya headphone zaman dahulu, itu konektornya seperti ini. Ya. Quarter inch. Ya. Headphone zaman sekarang, itu konektornya TRS tapi dia mini jack. Ya, 1/8. 1/8 inch. Jadi diameter 8 inch. Mengapa? Karena ada konektornya. Ya, supaya ada jadi adapternya. Ada adapternya. Kecilin. Sorry ya, bukan konektor. Ada adapter dari 1/8 menjadi 1/4. gitu. Ya. Jadi dia fleksibel kan. Ya. Good ID, bagus. ID-nya bagus. Karena kalau adapternya bagus, nggak ada masalah. Iya. Sama sekali nggak ada masalah. Supaya dia bisa mengakomodir, misalnya dulu kan handphone segala gitu kan colokannya kan masih kecil gitu Yes. kan. Atau peralatan-peralatan audio yang nggak mungkin dikasih sasis kegedean Iya. bodinya sehingga kecil. Kasih kecil karena alatnya juga kecil gitu misalnya kan gitu. Nah, jika ini yang paling sering terjadi yang sehari-hari kita lihat sebenarnya itu akan TRS yang kecil, yang 1/8. Ya. Oke. Itu biasanya menyambung ke headphone, setuju nggak? Ya. Atau headset. Ya. Tapi kalau headset dari handphone itu dia bukan TRS, dia TRRS. Ya, jadi ringnya 2. Iya, gitu. Ya. Itu yang waktu itu zaman itu. Zaman takian Roy Sukro yang dibilang itu untuk bisiin gitu ya. Iya. Untuk ngomongin dari tim sukses. Enggak, Bambang gitu. Jadi itu Balik lagi udah 2 tahun ini gitu. nggak kelar ini. Jadi stereonya TRS-nya itu sebetulnya untuk ngesen ke Ya, jadi tolong teman-teman ingat lagi yang namanya CTIA ya. Oke. Sama satu lagi apa ya?
sampai lupa. STMP. Ya. STMP dan CTEI itu di review lagi. Kalau bisa dicetung-cetung. Jadi ketahuan ini yang paling atas kemana, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Itu hanya dua format. Standarisasi internasional. Internasional, ya. Ya. Wow. Oke. Ternyata seru sekali kan pembahasan mono dan stereo aja gitu ya. Belum sampai mana nih, santai. Iya. Pelan-pelan. Jadi banyak orang ngomong soalnya saya mau beli jack stereo. Betul nggak? Ya. Oh, jack ini. Kan gitu. Padahal dia bukan pakai buat stereo. Dia pakai buat headphone. Saya mau tanya. Memang headphone stereo kita sudah pasti mendengar secara stereo? Belum tentu. Oh, kalau sumber suaranya mono, Iya. apa kabarnya? Iya. Kalau sumber suaranya hanya di kanan aja, apa kabarnya yang kiri? Itu penting loh. Di in-ear monitor yang bagus, di in-ear monitor yang bagus, itu ada switch. Ya. Kita mau mendengar secara mono atau secara stereo. Oke. Keren itu. Iya. In-ear monitor yang bisa seperti itu, keren. Ya. Jadi auxiliary-nya 2 tuh masuk ke situ. Ya. Tapi kalau dia agak bingung, tidak terbiasa, dia pasti men-switch ke mono mode sehingga dia bergabung. Kalau saya pribadi harus stereo. Ya. Saya dari kecil sangat menyenangi stereo. Saya beruntung mempunyai ayah terutama gitu ya. Ayah saya tuh namanya Klein. Makanya saya disebut David Klein. Sebenarnya nama saya David Karnadi. Akhirnya mengikuti FAM. Mengikuti karena surname-nya dari Pak Klein. Ya, Pak. Ayah saya itu Klein itu dulu pemain band, seniman dan sebagainya, terlalu yang ngumpulin. Pokoknya terkenal lah gitu di Bandung. Bukan terkenal ya pokoknya orang-orang legend lah ya. Legend lah gitu musisi ya. Bandung. Punya rental yang pertama gitulah di Bandung segala macam. Jadi dia lebih beken dari saya, tapi kalau dibanding saya sekarang sih jauh sekali ya. Karena zamannya aja yang beda sebetulnya. Kalau dulu, sebenarnya kalau dulu sudah ada YouTube, lu kagak ada apa-apanya. Sombong sekali ya. Iya memang. Ajaib. Ntar ayah saya di sana, lu ya. Pak, mumpung tadi sampai ke IEM, jadi bayangin mixing engineer itu tadi kita baru bahas cuman keluar di speaker supaya stagingnya jelas, ditonton oleh audiens langsung secara visual dan audionya akur. Bayangkan untuk pemain musik juga. Kemarin konten kita sebelumnya di Soundbox sama Pongki, itu semua bersih, semua pemain musiknya semua pakai IEM. Dan stereo. Bayangkan, dan semuanya stereo. Diatur bagaimana mixing engineer itu ngesen ke mereka betul-betul stereo. Itu keren. Itu betul-betul main pun pemainnya juga ikut membayangkan dalam kondisi panoramanya dia hidup. Karena dengan begitu dia juga bisa bermain dengan jauh lebih proper. Setuju kan Pak David? Sangat setuju. Jadi gini, tolong ya, ini di luar topik sebenarnya. Bahwa kebetulan saya pernah juga merasakan menjadi pemain band beneran. Ya, profesional musician. Sama seperti Mas Pongki itu pernah jadi pemain band beneran. Oh iya gitu banget. Saya juga pernah jadi pemain beneran. Cuman angkatan kita beda. Kalau angkatannya Mas Pongki bisa ditranspos, saya nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus bisa benar-benar. Tolong dong, pianonya key-nya naikin dikit, pianonya dinaikin tangga. Turunin dikit, digali gitu. Itu beda. Jadi sekarang enak, udah tinggal pencet transpose. Ya, jadi artinya saya merasakan musisi zaman dulu dengan sekarang itu perkembangannya sangat sangat hebat, tapi memang akalnya akan lebih banyak musisi zaman dulu karena zaman dulu tidak dibantu teknologi gitu. Sistem seperti itu, sistem stereo system gitu ya, kita sebut stereo system untuk monitoring, apalagi untuk di audiens itu adalah mutlak kalau sekarang. Saya berani katakan itu adalah yang paling minimal. Oke. Jadi jangan pernah kita memixing atau mendengarkan sumber bunyi yang mono. Itu sudah tidak ada sekarang. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Orang kita ngobrol aja begini stereo. Iya. Silakan ditonton YouTube-nya Promedia. Betul nggak? Bahkan waktu itu ada yang kontennya pakai kepala apa itu? Oh iya itu. Yang manekin. Waduh, betul-betul, itu kalau ditonton itu bukan muter. Hanya stereo, itu betul-betul surround semuanya. Itu benar-benar psycho yang dimainkan. Yes. Bahwa otak manusia itu bukan hanya 2 dimensi, tetapi banyak dimensinya.
Tahan dulu Pak David. Wah, ini saking serunya mono sama stereo. Nanti kalau kita kebablasan lagi, dia lama-lama udah puyeng nih ngelantur ngomongnya. Iya. Jadi kita akan masuk ke part berikutnya. Apa sih selanjutnya tentang mono versus stereo itu? What is the next? Ya. Dan the next itu nanti tunggu tanggal mainnya, kita akan bahas lagi Pak David. Ini ya, kita udah berapa lama sih? tentang- Nggak berasa ya? Makanya lu kalau udah 1 jam ngelantur soalnya. Makanya mending kita Ya, part 1, part 2 gitu. Ya, oke. Dan itu hubungannya dengan teaser dulu dong Pak David. Setelah mono versus stereo itu berarti kita akan masuk ke Kesuran. Sebenarnya suran. akustik. Itu secara psikologinya. Ya, ya. Kalau mengenai tahapan tingkatan dari sistem itu kan mono, Stereo, surround. Ya. Surround itu nanti dari 5.1, Ya. lalu 7.1, 9.1, Nanti kita akan bicara itu. 11.1 ya. Kita udah bahas juga. Jadi saya cuma mereview dulu Pak David karena Ya. yang bingung ikutin konten-konten kita sebelumnya. Kita bahas juga setelah surround sampai 11.1 masuk lagi ke Dolby Atmos. Ya. Bedanya apa? Bedanya berarti tambah top speakernya. Kenapa? Karena kalau surround itu cuman ear level. Ya. Ya. Setara dengan telinga kita. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya yang belum mengikuti, tonton lagi, scroll lagi ke bawah, Ya. pelajarin di situ, sehingga kita nanti masuk bukan hanya secara placementnya, tetapi secara keilmuan yang lain di atas mono versus stereo, yaitu Akustik. Ya, Ya, itu yang akan kita bahas nanti Pak ya. Ya, nanti saya ke Norwegia dulu. Norwegia dulu, baru kita balik membahas psikoakustik. Ya. Nah, netizen se-Indonesia Raya, jadi buat kalian yang belum mengikuti silahkan scroll lagi, tonton lagi supaya kita terus jangan pernah bosen-bosen seperti Raja Terakhir tadi ngomong, pokoknya gua akan ulang-ulang sampai lu muntah-muntah juga biarin. Kenapa? Karena semakin kita ulang, kita akan semakin nyantol. Yes. Kalau kita nyantol, kita mengerjakan engineering kita, mixing atau melakukan apapun itu jadi sesuatu yang tahu dasarnya, bukan karena hafalan. Setuju ya Pak ya? Sangat setuju. Gitu ya. Dan terima kasih buat Bro Aryo Seto dari Art Sound yang sudah menyediakan tempat buat kita. Jadi buat kalian netizen se-Indonesia Raya, khususnya di Jakarta, Jakarta Utara, sekitar Kelapa Gading, atau di mana saja yang membutuhkan kebutuhan untuk rekaman, recording, ngetik, mastering, hubungi nomor ini tadi. Booking waktunya, kapan bisanya nanti akan diatur. Dan engineer-nya nggak kaleng-kaleng. Pokoknya ada Mas Hardi dan kawan-kawan siap melayani dengan baik. Thank you so much Bro Aryo Seto yang selalu memfasilitasi kita. Ya. Dia muridnya Raja Terakhir angkatan awal. Jadi, mantan murid. Sekarang kan jadi guru. Serius. Saya selalu berbicara semua mantan murid yang sekarang jadi guru. Saya yang tanya. Pokoknya murid-murid dia ada, ajak dia kemana aja, pokoknya ketemunya murid-murid semuanya gitu ya. Dan memfasilitasi sekali. Kenapa? Karena bersyukur ya Pak ya. Ini murid-murid semua punya passion yang sama. Amin. Aryo juga, waduh pokoknya demi kemajuan Pro Audio itu. Pokoknya silahkan pakai. Selalu ngasih tebengan buat kita untuk bikin podcast. Supaya jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya. Bukan karena kita hebat, lebih jago. Enggak. Kebetulan kita tahu duluan aja. Satu kali netizen kalau Anda belajar, Anda akan jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Even dari Raja Terakhir. Setuju ya? Amin. So, ikuti terus konten-konten Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Yang belum subscribe, segera subscribe. Jangan lupa kasih like kalau Anda menyukai konten-konten itu. Jangan lupa share ke teman-teman kalau kalian dapat berkah dari konten-konten ini. Supaya jangan pintar sendiri, supaya semuanya maju bersama-sama. Maju terus Pro Audio Industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Peace!